Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal kalam kalamullahi azza wa jal wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih dalam silsilah belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran akidah. Kita masih mempelajari tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah sahihah, dan kita masih dalam pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, yang mana seorang muslim dan seorang mukmin tidak disebut sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna kecuali harus mengimani seluruh arkanul iman. Dan kita sampai pada pembahasan rukun iman yang ke-6, ya, yaitu al-iman bil qadar, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari apa yang kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa keimanan seorang kepada takdir itu tidak sempurna kecuali apabila seorang muslim beriman kepada takdir dalam 4 perkara, ya, dalam 4 hal, ya. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ya, azali dan abadi. Ya. Tidak ada satupun, ya, yang terjadi di alam dunia ini melainkan itu adalah, ya, tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, kita wajib mengetahui bahwa dan kita wajib mengimani bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam dunia ini, baik perkara besar maupun perkara kecil, ya. Sampai pun, ya, sesuatu yang terjadi benda kecil di malam hari yang gelap gulita, ya, sesuatu yang terjadi, ya, yang tidak diketahui oleh manusia, ketahuilah semua itu adalah dalam liputan ilmu Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama, yaitu al-ilm. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Kita wajib mengimani, ya, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluknya dalam Lauhul Mahfuz, ya, dalam Lauhul Mahfuz, dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, ya, selama 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, jauh selama 50.000 tahun, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini, takdir Allah Subhanahu wa taala Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
al-masyiah, ya, al-masyiah. Al-masyiah adalah kita wajib beriman, ya, bahwa segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, ya, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk sesuatu itu terjadi, maka terjadi. Dan kalau Allah berkehendak untuk tidak terjadi, maka tidak terjadi. Maka semua yang terjadi dalam dunia ini adalah bimasyiatillah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah, ya, di antara keimanan kita kepada takdir adalah al-khalqu. Maknanya adalah bahwa segala sesuatu, ya, segala sesuatu, ya, yang ada di alam dunia ini adalah semuanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar dari kekuasaan dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, manusia dan segala perbuatannya, ya, dan segala gerak-geriknya, ya. Maka ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kulla syai', ya, segala sesuatu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi perbuatan amaliyah hamba itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada takdir ini yang telah kita jelaskan ini, yang telah kita sebutkan ini, ya, itu sama sekali tidak menghilangkan, ya, tidak menafikan, tidak membuang, ya, kemampuan hamba, bahwasanya hamba itu memiliki, ya, iradah, hamba memiliki masyiah, hamba memiliki kehendak, ya. Seorang hamba juga sama, ya, manusia itu memiliki kehendak untuk melakukan atau untuk meninggalkan. Manusia itu memiliki kehendak untuk duduk atau berdiri atau berjalan sesuai dengan kehendaknya, melakukan atau meninggalkan. Tapi kehendak manusia tersebut, ya, itu tidak akan terjadi kalau tidak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, jika sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjadi, jika tidak maka tidak, ya. Dan kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, untuk berupaya, ya, untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk melakukan amal saleh, ya, untuk berbuat baik kepada manusia, ya. Dan kita tidak boleh untuk berpangku tangan dengan takdir, ya, berpangku tangan dengan takdir dengan mengatakan, ya, dengan mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya berbuat baik, pasti saya berbuat baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya masuk surga, maka saya akan masuk surga. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu konsep yang diberikan, ya, oleh syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah, lakukanlah, ya, berusahalah, ya, dan setiap kalian akan dimudahkan, ya, atas apa yang kalian ditakdirkan untuk sesuatu, ya. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan ketaatan kepadanya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas jalan ketaatan tersebut. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itulah takdir yang nanti atau takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Ya, yang kita bisa lakukan adalah berusaha. Ya, berusaha dan istiqamah di atas ya kebenaran, di atas kebaikan. Ya. Nah, dan sebaliknya, bagi orang yang kok begitu mudahnya untuk melakukan keburukan, ya, begitu gampangnya melakukan kejelekan, begitu gampangnya melakukan perbuatan yang menyimpang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan itu adalah jalan takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari takdir yang buruk. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk ditetapkan di atas jalan kebenaran, di atas jalan yang hak. Ya. Oleh karenanya kita berusaha ya. Dan kata Nabi SAW, manusia itu akan dimudahkan ya untuk melakukan ya sesuatu yang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan takdir ini, beriman kepada takdir, ada dua golongan yang menyimpang. Ada dua golongan yang berseberangan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi dari pemahaman akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah al-iman bil qadar. Dua-duanya tersesat dari jalan yang benar. Siapa mereka? Yang pertama adalah ihdahuma, golongan yang pertama adalah golongan yang disebut sebagai golongan al-jabariyah. Ya, al-jabariyah atau al-jabriyah, ya. Sedangkan golongan yang kedua disebut dengan golongan al-qadariyah. Siapa mereka? Siapa kedua golongan yang tersesat dalam memahami konsep beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang-orang Jabariyah. Siapa mereka? Orang-orang Jabariyah ini, ya, karena bisa jadi kita nggak akan mendapatkan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah saya Jabariyah, tidak. Mungkin dia tidak menampakkan nama, ya, tapi keyakinan bisa jadi ada, ya, keyakinan bisa jadi ada dalam hati-hati mereka, karena keyakinan itu tidak nampak, ya. Adapun nama bisa saja menggunakan nama-nama yang lain. Siapa mereka orang-orang Jabariyah? Mereka adalah alladzina qalu, ya, orang-orang yang mengatakan innal abada mujbar ala amalih. Ya, orang-orang yang mengatakan hamba itu dipaksa ya untuk melakukan sesuatu. Ya. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa sama manusia itu hanya melakukan apa yang Allah tetapkan, ya, dipaksa, ya, dan laisa lahu fihi irada wala qudrah. Ya, mereka orang-orang Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Ya, manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki kemampuan. Semua adalah kehendaknya Allah, semua adalah kemampuannya Allah. Menghilangkan sifat iradah bagi makhluk. Kalau mau digambarkan, orang-orang Jabariyah itu adalah orang-orang yang menganggap manusia itu seperti kapas, ya, yang diterbangkan dan diterpa angin.
tidak punya kehendak, dia terombang-ambing ya ke arah mana ya angin bertiup, dia bergerak ke sana. Angin bergerak ke selatan, dia ke selatan. Angin bergerak ke timur, dia ke timur. Nah, tidak punya usaha, tidak punya upaya, majbur, terpaksa, dipaksa oleh Allah. Nah, tidak ada iradah, ya, tidak ada keinginan melakukan sesuatu. Ya. Ini jelas golongan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini jelas menyelisih waqi'. Ya, menyelisih waqi', menyelisih kenyataan yang ada. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, di antara kelompok yang menyimpang dalam keimanan kepada takdir adalah kelompok yang berkebalikan 180 derajat dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama ya Jabariyah, mereka menghilangkan sifat iradah dan kudrah bagi makhluk. Ya, manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki pilihan. Manusia itu terpaksa, dipaksa ya dalam semua perbuatannya. Kalau Qadariyah pandangannya berbalik. Ya. Alladzina qalu, mereka adalah orang-orang yang mengatakan innal abda mustaqilun bi amalih. Hamba itu dia tersendiri dari amalannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mustaqilun bi amalihi fil irada wal qudrah. Nah, manusia melakukan sesuatu tidak ada hubungannya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li masyiatillah wala li qudratihi fihi athar. Tidak ada masyiah Allah, tidak ada kehendak Allah. Ya, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri tidak ada hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok yang menyimpang. Tidak sesuai dengan fakta juga. Betapa banyak manusia ya, kita punya keinginan melakukan ini, melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Keinginan itu tidak pernah terwujud. Ya. Keinginan itu tidak pernah kesampaian. Banyak orang yang membayangkan, ya, setelah makan, setelah sarapan, dia akan segera berangkat ke kantornya. Keinginannya begitu kuat, ya, ya. Keinginannya begitu kuat untuk melakukan itu, ya. Tapi takdir berkata lain, ya. Apa yang dia inginkan tidak pernah terjadi, ya. Karena Allah berkata lain, ya. Dan dia ditakdirkan untuk tidak berangkat ke kantor, ya. Tapi Allah mencabut ajalnya. Betapa banyak orang yang seperti itu. Ya, banyak orang berkeinginan melakukan ini, melakukan itu, tapi hanya keinginan saja, ya, dan tidak terwujud apa yang menjadi harapan tersebut. Ya, itu adalah fakta. Nah, maka dua kelompok tersebut dua-duanya adalah menyimpang dari pemahaman yang benar tentang keimanan kepada takdir. Waraddu ala ta'ifatil ula al-jabariyah bisyari wal waqi'. Ya, untuk menjawab terhadap keyakinan kelompok yang pertama orang-orang Jabariyah, kita bisa menjawabnya dengan dalil syar'i dan dalil waqi', dan dengan fakta kenyataan. Ya. Orang-orang Jabariyah yang mengatakan, yang meniadakan iradah, meniadakan kudrah bagi manusia. Manusia tidak memiliki kehendak. Manusia itu terpaksa seperti kapas yang diterpa oleh angin, ya.
Maka kita mengatakan fa innallaha atsbata lil 'abdi irada wa masyiah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, menetapkan bagi seorang hamba itu bahwa hamba itu memiliki iradah, hamba memiliki keinginan, hamba memiliki harapan, dan hamba memiliki kemampuan. Bahkan wa adhafa al-amala ilai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu perbuatan hamba, ya. Allah menyandarkan usahanya itu kepada hamba, kepada makhluk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-152, Allah mengatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kalian yang mengharapkan dunia, menginginkan dunia, menghendaki dunia, dan ada sebagian kalian juga yang menghendaki akhirat. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya manusia memiliki kehendak, manusia memiliki iradah, manusia memiliki kemampuan. Oleh karena Allah mengatakan ada yang kehendaknya mencari dunia, ada yang kehendaknya mencari akhirat. Seandainya manusia tidak memiliki kehendak, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan ya minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Nah, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak silahkan beriman. Ya, kalau mau silahkan beriman, kalau mau silahkan kufur. Faman syaa'a falyakfur. Nah, tapi ingat inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya. Tapi ingat, ya, jika kalian memiliki kekufuran, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan neraka jahanam yang menyala-nyala bagi mereka orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat ini Allah secara tegas menyebutkan bahwasanya manusia memiliki kehendak. Faman syaa'a, ya, barang siapa yang berkehendak silahkan beriman, silahkan kufur. Nah, bagaimana kita mengatakan ya manusia tidak memiliki iradah, manusia tidak memiliki kehendak, manusia terpaksa, ya, dipaksa dengan amalannya. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat tersebut, ya. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan, ya, menyandarkan perbuatannya kepada pelakunya, kepada hamba tersebut. Allah mengatakan man amila shalihan falinafsihi, ya. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang baik, ya, amal saleh, maka itu untuk dirinya, ya. Itu adalah perbuatannya dan itu kebaikannya adalah untuk si hamba tersebut, ya. Faman asaa fa'alaiha. Tapi barang siapa yang berbuat jelek, ya, barang siapa yang berbuat keburukan, fa'alaiha, maka siksanya, keburukannya, kejelekannya dia sendiri yang akan menanggungnya, ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada seorang hamba, ya. Dalil-dalil secara syar'i sangat banyak yang menetapkan bahwasanya manusia memiliki iradah, manusia memiliki kehendak, manusia memiliki qudrah. Bagaimana kita akan membuang dalil-dalil ini, ya. Kemudian yang kedua adalah dalil waqi', ya. Dalil secara kenyataan, ya, secara fakta yang dirasakan oleh kita semua mengakuinya. Naam. Fa inna kulla insan ya'lamul farqa bain af'alihi al-ikhtiyariyah, ya, allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai' wasyira' wa baina ma yaqa'u 'alaihi bi ghairi iradatihi kal irti'ash minal huma was-suqut minas satah. Ya. Berbicara tentang dalil waqi', ya. Fakta yang dialami oleh
kita. Kalau seandainya ada di antara manusia yang mengatakan enggak butuh kepada dalil, tidak percaya dengan ayat, dengan hadis, hanya percaya dengan akal, ya, kita bisa mengatakan kepada mereka, dalil akal menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat tahu perbedaan, ya, kita semuanya sangat mengetahui perbedaan antara perbuatan itu ada dua macam. Ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah, sifatnya adalah ada pilihan untuk kita melakukan atau tidak melakukan. Makan, ya, makan misalkan, ya, itu terserah hamba mau makan atau tidak makan, tidak ada yang memaksa, sesuai dengan kehendaknya. Meskipun ada makanan yang dihidangkan di hadapannya, makanan yang enak yang dihidangkan di hadapannya, kalau dia tidak mau makan, dia tidak makan. Nah, demikian pula minum, ya, demikian jual beli, semuanya adalah atas dasar ikhtiar, atas dasar kehendak, atas dasar pilihan. Tidak ada seorang yang dipaksa untuk membeli ini, membeli itu, ya, menjual ini, menjual itu. Itu adalah semua kehendak masing-masing, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada perbuatan-perbuatan yang, ya, di luar atau yang manusia tidak memiliki pilihan, ya, atau itu terjadi dengan, ya, bukan karena pilihan hamba tadi, bukan karena pilihan kita, ya. Mungkin semua kita pernah sakit, ya. Mungkin kita semua pernah merasakan sakit, ya. Tidak ada seorang pun yang kepingin sakit. Tapi ketika seorang itu sakit, demam panas, demam yang tinggi, ya, bisa jadi dia tidak sadar dengan sebab sakitnya tersebut, ya. Kemudian badannya menggigil, ya. Ketika badan menggigil karena sakit atau karena yang lain, ya, itu bisa jadi bukan perbuatan atau bukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu karena keinginannya, ya. Atau contoh yang kedua adalah ketika seorang berada di atas loteng, ya, berada di atas loteng, ya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk, ya, melemparkan dirinya ke bawah, ya. Tapi bisa jadi seorang itu, ya, tiba-tiba dia akan jatuh dari atas loteng tersebut, bukan keinginan dia, bukan keinginan dia. Lah, perbuatan-perbuatan seperti ini itu terjadi, ya, memang bukan karena pilihan hamba. Jadi ada dua, ada yang perbuatan itu memang pilihan dari hamba tersebut, ada yang tidak, dan kita semua merasakan, ya, dan kita semuanya merasakan. Lah, kalau dipukul rata, ya, bahwa semua perbuatan, semua manusia itu tidak memiliki kehendak, tentu ini adalah menyelisih waqi', ya, ini menyelisih fakta, karena faktanya memang tidak seperti itu, ya. Memang benar ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak memiliki kehendak, ya, tapi banyak perbuatan-perbuatan yang manusia itu memang memilih antara melakukan atau meninggalkan, ya. Maka ini sangat zahir membantah pemahaman orang-orang Jabariyah. Wa amma ar-raddu ala ta'ifati tsaniyah al-qadariyah bisyar'i wal aql, ya. Adapun kepada kelompok yang kedua, orang-orang Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu melakukan sesuatu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Rabbul Alamin, ya. Meniadakan iradahnya Allah Azza wa Jal, ya.
Ini pun kita jawab dengan dalil syar'i dan juga dalil akal, ya. Yang pertama adalah dalil syar'i, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Dalil syar'i mengatakan Allah menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu itu mencakup apapun yang ada di alam dunia ini. Zatnya maupun perbuatannya. Manusia dan plus perbuatannya. Itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in kainun bi masyiatihi. Bukankah segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Ya, berarti terjadi karena Allah berkehendak. Ya, Allah menciptakannya, ya. Allah mewujudkannya. Wa qad bayyana Allah taala fi kitabih an af'alal ibad taqa'u bi masyiatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya bahwa perbuatan hamba itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syaa Allah, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, maktatal ladzina min ba'dihim, ya, orang-orang yang setelah mereka tidak akan saling berperang, ya. Walau syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, ya. Nah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ya. Ayat-ayat ini sangat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah memiliki masyiah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Bagaimana kita nafikan? Bagaimana ditiadakan oleh orang-orang Qadariyah? Allah tidak memiliki sangkut paut dengan manusia, ya. Ini menyelisih dalil. Menyelisih, ya, hujjah. Taib. Kemudian yang kedua, dalil akal yang membantah orang-orang Qadariyah adalah fa innal kaun kulluhu mamlukun lillah. Bukankah alam dunia ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukankah segala apa yang ada di atas muka bumi ini, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal insan min hadzal kaun, dan bukankah manusia itu adalah di antara komponen dari alam dunia ini, yang alam dunia ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau demikian maka manusia pun adalah, ya, di antaranya ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua perbuatan hamba. Nah, fahuwa mamlukun lillah wala yumkinil mamluk an yatasarrafa fi mulkil malik illa biidnihi wa masyiatihi. Bukankah seorang mamluk, seorang budak, ya, nah, dia tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan izin yang memiliki, yang menguasai. Demikian pula manusia adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ini mengizinkan kepada hamba, kepada makhluk untuk melakukan sesuatu, ya, tanpa jadi izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin seorang hamba yang dia adalah merupakan bagian dari, ya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, alam dunia ini, ya. Jadi semua adalah tunduk di atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangankan manusia, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya, itu saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk, ya? Bagaimana dengan manusia, ya, yang kerdil, ya? Tentu itu adalah merupakan jadi merupakan kehendak dan merupakan, ya, ciptaan dari Allah Rabbul Alamin, ya. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada, ya, keimanan kepada takdir yang benar kecuali apa yang telah ditetapkan oleh
akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kita menetapkan bahwasanya manusia memiliki kehendak, manusia memiliki iradah, manusia memiliki kudrah, tapi ketahuilah bahwasanya kehendak manusia, kehendak keinginan manusia, kudrah manusia itu bergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk terjadi, maka terjadi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak terjadi, maka tidak terjadi. Ya. Dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan sejatinya ketika manusia melakukan kebaikan, itu manfaatnya adalah kembalinya kepada makhluk itu sendiri, kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat baik, ya, ketika manusia berbuat kebajikan, ketika manusia beramal dengan amalan yang saleh, manfaatnya kembali kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak dibenarkan oleh seorang berpangku tangan dengan takdir, ya, berpangku tangan dengan takdir, tidak ada usaha, ya, atau malah berhujah dengan takdir ketika melakukan perbuatan buruk, ketika melakukan perbuatan maksiat, ya. Tidak kemudian mengatakan ini adalah takdir Allah, tidak. Mengapakah dia tidak mengatakan, ya, saya sholat dan ini adalah takdir Allah, saya ibadah ini adalah takdir Allah, ya, saya melakukan amal soleh dan ini adalah takdir Allah, ya, maka itu jauh lebih tepat daripada mengatakan, ya, saya bermaksiat dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amalan kebajikan, ya, amalan-amalan kebaikan, amal-amalan ketaatan, ya, amal-amal saleh, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas jalan kebaikan tersebut, ya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya, ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila yang disebutkan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbu mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengabarkan tentang keadaan atau sikap seorang mukmin terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menerima, mereka mendengarkan dan mengamalkannya, karena itu adalah perintah dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka yaitu orang-orang yang beriman berkata, kami mendengar dan kami mentaati, maka ampunilah kami wahai Rabb kami, itu Allah Subhanahu wa taala, dan kepadamulah tempat kembali. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Talha dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang munafik mereka tidak menerima atau mereka tidak beriman atau tidak mengingat sedikit pun dalam qalbu mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang melaksanakan ibadahnya, ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keimanan sedikit pun kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertawakal, mereka tidak salat apabila mereka sedang sendiri, dan mereka tidak mengerjakan zakat dari harta mereka. Maka mereka tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan keadaan orang-orang yang munafik terhadap Al-Quran, itu sikap mereka terhadap Al-Quran dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza